Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa ketika kita sudah menambahkan trigger pada masing-masing menu yang ada, maka akan ditampilkan beberapa panah seperti ini yang menunjukkan hubungan masing-masing scene tersebut. Nah, maka media tidak akan berlanjut kemana-mana sampai kita mengisikan password yang benar. Password yang benar adalah aku bisa tanpa spasi. Mari kita hilangkan spasinya. Selanjutnya pada sisi kanan atas, teman-teman bisa melihat icon menu yang mana ketika kita klik akan ditampilkan menu pilihan. Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan mengembangkan kembali proyek yang sudah kita buat pada video tutorial sebelumnya, sehingga kita akan mendapatkan tampilan seperti pada tayangan berikut ini. Ketika user mengeklik tombol login, kemudian memilih salah satu avatar yang ada di sini, misalnya memilih avatar laki-laki, kemudian menuliskan nama usernya, misalnya Adi, kemudian mengetikkan passwordnya, dan mengeklik tombol login, maka user akan dibawa ke halaman dashboard yang menampilkan avatar dan ucapan selamat datang disertai dengan nama user. Kemudian di sebelah kanan akan ditampilkan judul dari media yang sekarang sedang dijalankan. Kemudian ketika user mengeklik icon menu di sebelah kanan, maka akan ditampilkan beberapa menu pilihan yang dapat dipilih oleh user. Selanjutnya ketika user memilih salah satu menu ini, nanti user akan dibawa ke slide atau layer yang menampilkan konten dari menu yang telah dipilih. Misalnya saya telah mengeklik menu kompetensi dasar, maka saya akan dibawa ke layer kompetensi dasar. Ketika saya mengeklik kembali icon menu, maka saya akan dibawa ke halaman dashboard kembali, dan ketika saya ingin menampilkan kembali pilihan menu yang ada, saya bisa mengeklik kembali icon menu yang ada di sini. Kemudian saya bisa memilih menu yang lain, misalnya saya akan memilih menu materi pembelajaran, maka saya dapat mengeklik menu materi pembelajaran, dan saya akan dibawa pada scene atau slide materi pembelajaran. Ketika saya sudah menyelesaikan materi pembelajaran, kemudian saya akan kembali lagi pada menu utama, maka saya bisa mengeklik kembali icon menu, kemudian memilih kembali menu pilihan yang ada. Ketika saya memilih menu yang lain, misalnya hasil belajar, saya akan dibawa pada scene atau slide hasil belajar. Kemudian ketika saya ingin kembali lagi, saya bisa mengklik icon menu, kemudian melakukan hal yang sama apabila saya ingin memilih menu pilihan yang lain. Kemudian pada bagian atas teman-teman bisa melihat dua buah menu, yaitu menu daftar pustaka dan menu author. Dua menu ini kalau kita klik, kita akan dibawa pada scene atau slide daftar pustaka. Begitu juga dengan menu yang lain, yaitu menu author. Ketika kita mengekliknya, maka kita akan dibawa pada scene atau slide order. Selanjutnya kita akan menghilangkan dua buah button, yaitu button previous dan next yang ada di bawah ini, agar ketika user menjalankan media ini, user hanya bisa melakukan navigasi dengan menggunakan tombol yang sudah kita tentukan. Baik teman-teman, mari kita mulai melakukan pengaturan ini. Mari kita buka kembali proyek yang sudah kita buat pada video tutorial sebelumnya. Kemudian kita lihat slide dashboard. Langkah pertama, kita akan membuat dua buah layer lagi. Layer pertama kita gunakan untuk menampilkan konten kompetensi dasar. Dan layer kedua akan kita gunakan untuk menampilkan konten indikator pencapaian. Mari kita mulai membuat dua buah layer tersebut. Teman-teman bisa langsung menuju ke panel slide layers, kemudian mengeklik icon new layer. Kemudian ganti nama layernya dengan
kompetensi dasar. Selanjutnya mari kita atur tampilan layer kompetensi dasar. Mari kita sembunyikan dulu objek yang ada di base layer ini. Seperti biasa, teman-teman bisa mendouble klik pada bagian layer. Kemudian teman-teman bisa memberi centang pada hide objects on base layer. Selanjutnya silakan pilih close. Nah, sudah bersih. Sekarang mari kita buat tampilannya. Pertama kita akan menambahkan icon menu di pojok kiri atas. Teman-teman bisa memilih menu insert, kemudian picture, kemudian memilih icon menu, kemudian sesuaikan ukurannya seperti ini, kemudian bawa ke kiri atas. Selanjutnya mari kita tambahkan sebuah text box untuk menuliskan judul kompetensi dasar. Seperti biasa teman-teman silakan klik insert, kemudian text box dan tuliskan kompetensi dasar. Kemudian kita tambahkan gambar. Kemudian teman-teman bisa menambahkan beberapa shape di sini yang akan kita gunakan sebagai background daftar kompetensi dasarnya. Seperti biasa teman-teman bisa memilih menu insert, kemudian pilih shape. Kemudian kita atur warnanya, misalnya warna ini, kita hilangkan outline-nya. Atau teman-teman bisa memilih warna lain sesuai dengan tema media ini. Teman-teman bisa memilih shape fill, kemudian eyedropper. Misalnya saya akan memilih warna hijau sesuai dengan judul media ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan mengcopy shape ini dengan menduplikat. Teman-teman bisa melakukannya dengan menekan tombol Ctrl, kemudian menekan huruf D. Seperti ini saya sudah punya dua shape. Selanjutnya kita akan rubah warnanya supaya terlihat agak berbeda. Teman-teman bisa memilih gradasi warna yang ada dengan memilih shape fill, kemudian pilih more fill colors. Selanjutnya saya akan klik dulu warna yang ada di sini. Kemudian saya bisa tarik ke atas, kita cari warna yang agak terang. Seperti ini, kita klik OK. Nah, ini warnanya sudah berbeda. Kemudian saya akan bawa ke sini. Kemudian saya akan mengubah sedikit bentuk hexagon ini. Teman-teman bisa mengeklik kotak handler ini, kemudian menarik ke kanan. Seperti ini. Selanjutnya mari kita duplikat satu lagi hexagon ini. Teman-teman bisa klik shape-nya, kemudian tekan Ctrl dan huruf D. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan daftar kompetensi dasarnya di sini. Teman-teman bisa mengcopy teksnya dari silabus yang ada. Saya akan mengkopinya dari silabus, kemudian teman-teman bisa paste di sini setelah mengcopy. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur penempatannya. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa icon sebagai bullet di sini. Kita klik insert, kemudian picture, dan saya tambahkan gambar centang di sini. Saya akan sesuaikan dulu ukurannya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan trigger pada icon menu ini agar ketika user mengeklik icon menu ini,
user akan dibawa pada slide dashboard. Mari kita tambahkan triggernya. Teman-teman bisa mengeklik icon menu. Selanjutnya silakan diaktifkan panel trigger, kemudian pilih create a new trigger. Nah, pada kolom action kita pilih jump to slide karena ketika user mengeklik icon menu ini, user akan dibawa pada slide dashboard. Kemudian pada kolom slide kita pilih slide dashboard. Kemudian pada kolom when kita pilih user click dan pada kolom objek kita pilih picture 1. Silakan pilih OK. Selanjutnya mari kita beri sedikit animasi pada masing-masing objek ini. Pada teks kompetensi dasar misalnya kita akan memberikan animasi fly in. Kita bisa pilih animasi fly in. Kemudian pada effect option kita pilih from top, jadi nanti ketika media dijalankan, teks kompetensi dasar akan muncul dari atas. Selanjutnya pada gambar ini kita juga akan kasih animasi fly in from bottom. Kemudian pada shape ini juga akan kita kasih animasi. Animasinya sama semua, yaitu fly in. Kemudian pada effect option kita pilih from right. Selanjutnya kita akan mengatur tampilan dan durasi objek ini. Pertama-tama kita atur dulu kompetensi dasar. Jadi teks kompetensi dasar akan muncul terlebih dahulu dari atas. Maka kita sesuaikan durasinya di sisi paling kiri. Selanjutnya disusul dengan gambar ini. Gambar ini akan muncul setelah teks kompetensi dasar. Kita bisa drag ke kanan sepanjang setengah detik. Kemudian disusul dengan shape hexagon ini. Kita bisa klik polygon 1. Dia akan muncul pertama kali setelah gambar. Jadi pada detik pertama. Selanjutnya disusul dengan polygon 2, mungkin bisa sebentar, seperti ini. Selanjutnya akan disusul dengan teksnya. Teman-teman bisa atur seperti ini. Untuk gambar bulat yang pertama ini nanti kita akan atur tampilannya agar dia bisa muncul berbarengan dengan teks menjelaskan konsep pengalamatan IP. Maka kita akan sesuaikan durasinya sejajar dengan menjelaskan konsep pengalamatan IP. Selanjutnya pada bulat yang kedua kita samakan dengan mengklasifikasikan jenis pengalamatan IP. Kemudian pada bulat yang ketiga kita samakan dengan menentukan cara. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Mari kita lihat previewnya. Teman-teman bisa mengeklik tombol play pada bagian bawah panel timeline. Seperti ini tampilannya. Mari kita ulang kembali. Saya kira cukup tampilannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini durasinya sepertinya terlalu panjang, jadi kita bisa mengurangi durasinya. Kita bisa stop dulu. Kemudian kita select all. Teman-teman bisa menekan tombol Ctrl A. Kemudian mari kita bawa ke kiri. Materi mengatur tampilan dan durasi objek ini bisa teman-teman lihat lagi di video tutorial sebelumnya pada materi timeline. Mari kita lihat kembali previewnya. Seperti ini. Saya kira cukup. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat layer baru untuk indikator pencapaian. Teman-teman bisa langsung menduplikat dari layer kompetensi dasar. Silakan klik kanan pada layer kompetensi dasar dan pilih duplicate.
Selanjutnya mari kita rubah nama layernya dengan indikator pencapaian. Nah, ini adalah layer indikator pencapaian. Selanjutnya kita bisa mengubah teksnya. Kemudian mari kita ganti gambarnya. Teman-teman bisa klik kanan pada gambar, kemudian pilih replace picture. Kemudian kita pilih gambar yang lain, misalnya ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan kita sesuaikan daftar indikator pencapaiannya. Nah, seperti ini kita juga bisa lihat bahwa icon menu sudah ada triggernya juga. Triggernya adalah sama, yaitu ketika user mengeklik icon menu ini, user akan dibawa pada slide dashboard. Baik teman-teman, sekarang teman-teman sudah memiliki dua buah layer, yaitu layer kompetensi dasar dan layer indikator pencapaian, yang mana dua layer ini nanti akan ditampilkan ketika user memilih menu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan beberapa scene baru yang akan kita gunakan sebagai scene tujuan untuk menu materi pembelajaran, menu latihan soal, menu kuis interaktif, dan menu hasil belajar. Dan dua scene lagi yang akan kita gunakan sebagai scene tujuan untuk menu daftar pustaka dan menu order. Baik teman-teman, untuk menambahkan scene baru, teman-teman bisa menuju ke story view. Scene pertama yang akan kita buat adalah scene untuk materi pembelajaran. Teman-teman bisa mengklik kanan pada area kosong ini dan pilih new scene. Selanjutnya akan tampil sebuah scene baru dan teman-teman bisa mengganti namanya dengan mendouble klik pada bagian judul scene. Silakan di double klik dan diganti dengan nama materi pembelajaran atau materi. Teman-teman bisa langsung mendouble klik di bagian sini, kemudian mengganti dengan nama materi. Selanjutnya kita akan buat lagi scene baru. Teman-teman bisa klik kanan di area kosong, kemudian pilih new scene dan mengganti judul scene-nya dengan scene latihan soal. Tekan enter. Kemudian kita ubah juga judul slide-nya. Teman-teman bisa mendouble klik dan mengganti namanya dengan latihan soal. Baik teman-teman, kita sudah menambahkan 6 buah scene yang nanti akan kita gunakan sebagai scene tujuan dari menu yang sudah kita buat. Selanjutnya mari kita kembali pada slide dashboard. Kemudian kita akan menambahkan trigger pada masing-masing menu ini agar ketika user mengeklik pada masing-masing menu ini, user akan dibawa pada layer atau slide atau scene yang sesuai. Mari kita tambahkan trigger pada kompetensi dasar. Teman-teman bisa mengeklik kotak putih, kemudian kita menuju ke panel triggers, kemudian kita tambahkan trigger baru. Trigger untuk menu kompetensi dasar adalah kita akan menampilkan layer kompetensi dasar ketika user mengeklik menu kompetensi dasar. Maka pada kolom action, teman-teman bisa memilih show layer. Kemudian pada kolom layer, kita pilih layer kompetensi dasar. Kemudian pada kolom when, kita pilih user click.
Dan pada kolom objek kita pilih rectangle 1. Selanjutnya teman-teman bisa pilih OK. Kemudian kita tambahkan lagi trigger untuk menu indikator pencapaian. Teman-teman bisa mengeklik kotak putih ini, kemudian menambahkan trigger baru. Triggernya adalah sama dengan kompetensi dasar. Pada kolom action, teman-teman bisa pilih show layer, kemudian pada kolom layer, teman-teman bisa memilih layer indikator pencapaian. Kemudian pada kolom when, teman-teman bisa pilih user click, dan pada kolom objek, teman-teman bisa pilih rectangle 2. Selanjutnya kita klik OK. Trigger selanjutnya adalah untuk menu materi pembelajaran. Kita tambahkan trigger baru. Triggernya adalah jump to scene, karena ketika user mengeklik menu materi pembelajaran, yang akan ditampilkan adalah scene materi. Kemudian pada kolom scene, kita akan cari scene materi seperti ini. Kemudian pada kolom when, teman-teman bisa memilih user click, dan pada kolom objek kita pilih rectangle 2. Selanjutnya pilih OK. Untuk latihan soal, kuis interaktif dan hasil belajar, triggernya sama dengan trigger materi pembelajaran. Teman-teman bisa menambahkan trigger baru, kemudian kita pilih jump to scene, kemudian scene-nya kita pilih yang sesuai, kemudian when user click object rectangle 4. Baik teman-teman, kita sudah menambahkan trigger pada masing-masing menu ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan 2 buah menu, yaitu daftar pustaka dan author. Teman-teman bisa menuju ke story view, kemudian pilih icon player. Selanjutnya pada bagian player tabs, teman-teman bisa menambahkan tab baru dengan memilih icon add. Kemudian silakan diketikkan nama menunya di sini. Misalnya saya akan menambahkan menu daftar pustaka. Maka saya tuliskan di sini daftar pustaka. Kemudian pada kolom align, teman-teman bisa memilih top bar right kalau misalnya mau ditampilkan di sebelah sini, di sebelah kanan atas, atau teman-teman bisa memilih top bar left apabila menunya akan ditampilkan pada sisi kiri atas. Saya akan memilih top bar right karena nanti menu daftar pustaka akan saya tampilkan pada bagian kanan atas. Kemudian pada kolom action, kita pilih jump to scene, karena ketika user memilih menu daftar pustaka, user akan dibawa pada scene daftar pustaka. Selanjutnya pada kolom scene kita pilih scene-nya, scene daftar pustaka. Kemudian pada kolom when kita pilih user click. Selanjutnya klik OK. Nah, maka akan ditampilkan sebuah menu baru pada bagian kanan atas media. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi, teman-teman bisa melakukan cara yang sama dengan memilih icon add. Kemudian ketikkan nama menunya, kemudian pada line kita pilih top bar right, kemudian pada kolom action kita pilih jump to scene, pada kolom scene kita pilih dengan scene order, kemudian pada kolom when kita pilih user click. Selanjutnya teman-teman bisa pilih OK dan OK lagi. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghilangkan 2 buah tombol next dan previous. Teman-teman bisa melakukannya melalui panel slide properties dengan mengaktifkan terlebih dahulu slide yang akan dihilangkan 2 tombol tersebut. Misalnya saya akan menghilangkan tombol previous dan next pada slide latar, maka saya akan mengeklik slide latar, kemudian saya akan menuju ke slide properties dan saya akan menghilangkan centang pada tombol previous dan tombol next. Kemudian pada pilihan swipe, kita juga bisa menghilangkan tanda centangnya ini, sehingga ketika media dijalankan melalui perangkat
smartphone atau perangkat mobile, user juga tidak bisa melakukan navigasi dengan cara swipe atau menggeser pada media. Atau apabila teman-teman menginginkan semua slide pada masing-masing scene ini akan dihilangkan tombol navigasinya, baik previous atau next, teman-teman bisa melakukannya dengan menekan tombol Ctrl A. Kemudian teman-teman bisa menghilangkan tanda centang pada bagian previous dan next. Seperti ini. Nah, maka dua tombol previous dan next akan dihilangkan pada slide pada masing-masing scene yang ada. Selanjutnya mari kita buka masing-masing scene ini, kemudian mari kita beri judul, agar ketika user memilih menu materi pembelajaran, akan ditampilkan slide ini dengan judul materi pembelajaran. Saya akan tambahkan sebuah text box, dan saya akan tulis di sini. Ini saya akan menandai saja. Kemudian pada video tutorial selanjutnya kita akan menambahkan konten materi yang sebenarnya. Misalnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mengcopy teks ini dan akan saya bawa ke sini. Seperti ini. Scene latihan soal. Nah, seperti ini kita sudah tandai masing-masing scene ini. Mari kita lihat previewnya. Teman-teman bisa memilih preview, kemudian entire project. Karena kita akan menjalankan seluruh slide, layer, dan scene yang ada di sini, maka kita pilih entire project. Saya akan pilih tombol login, kemudian avatarnya perempuan, kemudian saya tuliskan di sini namanya Meru, kemudian saya ketikkan password yang salah, misalnya aku bisanya kecil, login. Nah, seperti ini, tidak dibawa kemana-mana sampai saya mengetikkan password yang benar, misalnya aku bisa tanpa spasi dan huruf besar, kemudian saya klik tombol login. Nah, maka akan dibawa ke dashboard. Kemudian saya akan cek menunya apakah sudah bisa jalan semua. Saya pilih icon menu, kemudian saya pilih menu kompetensi dasar. Nah, ini sudah ditampilkan layer kompetensi dasar. Saya akan kembali lagi ke dashboard. Kemudian akan saya cek lagi menu indikator pencapaian. Sudah ditampilkan. Kemudian saya akan kembali lagi dan saya akan ngecek lagi untuk materi pembelajaran. Nah, sudah ditampilkan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ketika saya memilih menu materi pembelajaran, maka saya akan dibawa pada scene materi pembelajaran. Namun dari sini kita tidak bisa kembali lagi ke slide dashboard karena kita belum memberikan navigasi berupa icon menu yang menuju ke dashboard. Mari kita edit lagi scene-nya. Kita akan tambahkan sebuah icon menu di pojok kiri atas yang nanti akan menuju ke slide dashboard. Kita bisa copy icon menu dari layer kompetensi dasar. Kita buka layer kompetensi dasar dan kita copy iconnya. Kemudian kita ke slide materi, kemudian kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita menuju ke scene latihan soal, kita paste lagi di sini. Nah, kita sudah menambahkan icon menu pada masing-masing scene ini. Mari kita lihat kembali previewnya. Login, kemudian saya pilih menu,
Saya coba pilih menu materi pembelajaran. Nah, di sini sudah ada icon menunya. Saya akan klik icon menu ini. Nah, kita akan dibawa kembali ke slide dashboard. Kemudian saya akan pilih lagi menu latihan soal. Kita akan dibawa ke scene latihan soal. Kemudian saya akan kembali lagi. Saya pilih hasil belajar. Nah, ini sudah hasil belajar. Kemudian saya akan pilih daftar pustaka. Nah, ini sudah ditampilkan scene daftar pustaka. Saya akan kembali lagi ke sini. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa dua tombol navigasi next dan previous sudah tidak tampak lagi di sini. Dengan demikian, user hanya diizinkan untuk menuju ke scene atau slide atau layer selanjutnya, atau dengan kata lain, user hanya diperkenankan melakukan navigasi pada media ini hanya dengan menggunakan tombol yang sudah kita tentukan. Nah, ini adalah tampilan media pembelajaran ketika kita jalankan menggunakan smartphone pada posisi landscape. Saya akan coba jalankan media ini. Saya pilih tombol login. Kemudian saya pilih avatar laki-laki misalnya. Kemudian saya tuliskan namanya di sini Joshua misalnya. Kemudian saya inputkan password yang salah misalnya. Saya kasih spasi, aku bisa. Kemudian saya pilih tombol login. Nah, maka media tidak akan berlanjut kemana-mana sampai kita mengisikan password yang benar. Password yang benar adalah aku bisa tanpa spasi. Mari kita hilangkan spasinya. Kemudian kita klik tombol login. Nah, maka user akan dibawa ke dashboard dengan ucapan selamat belajar. Kemudian di sini akan ditampilkan nama user yang sudah kita inputkan. Selanjutnya pada sisi kanan atas, teman-teman bisa melihat icon menu yang mana ketika kita klik akan ditampilkan menu pilihan. Teman-teman bisa memilih salah satu menu yang ada di sini. Misalnya saya akan memilih menu kompetensi dasar, maka saya akan dibawa pada layer kompetensi dasar. Kemudian ketika saya ingin kembali lagi ke dashboard, kemudian saya memilih lagi menu yang ada, saya pilih materi pembelajaran, maka saya akan dibawa pada scene atau slide materi pembelajaran. Kemudian ketika saya kembali lagi, kemudian saya akan memilih menu lagi, misalnya kuis interaktif, maka di sini akan ditampilkan scene atau slide kuis interaktif yang nanti akan kita buat kuisnya pada video tutorial selanjutnya. Kemudian saya akan kembali lagi pada slide dashboard, dan ketika saya memilih menu yang ada di sini, maka akan ditampilkan dua buah menu yang tadi terletak di kanan atas media. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau mau kembali lagi ke slide dashboard, teman-teman bisa memilih icon menu. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa ketika kita sudah menambahkan trigger pada masing-masing menu yang ada, maka akan ditampilkan beberapa panah seperti ini yang menunjukkan hubungan masing-masing scene tersebut. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Pada video tutorial selanjutnya, kita akan menambahkan konten pada scene materi ini, sehingga ketika user memilih menu materi pembelajaran, user akan dibawa pada scene materi pembelajaran, kemudian akan ditampilkan video pembelajaran yang dapat kita kontrol tampilannya. Baik teman-teman, tetap stay tune di channel ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Makasih.